moderator saya Ali. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan berkumpul dalam via Zoom untuk melaksanakan presentasi dari kelompok 1, yang dimana presentasi kali ini akan membahas tentang karbohidrat. Baiklah, untuk pembahas yang pertama saya serahkan kepada saudari Rika. Saudari Rika, saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Yang pertama adalah mengenai pengertian karbohidrat. Nah, karbohidrat itu adalah senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Kemudian karbohidrat ini terdiri atas unsur C, H, dan O dengan perbandingan 1 atom C, 2 atom H, dan 1 atom O. Karbohidrat banyak terdapat pada tumbuhan dan binatang yang berperan struktural dan metabolik. Sedangkan pada tumbuhan untuk sintetis CO2 dan H2O yang akan menghasilkan amilum atau selulosa melalui proses fotosintesis, sedangkan pada binatang itu tidak dapat menghasilkan karbohidrat sehingga tergantung pada tumbuhan. Karbohidrat merupakan sumber energi dan cadangan energi yang melalui proses metabolisme. Selanjutnya berikut adalah merupakan contoh-contoh karbohidrat dalam kehidupan. Misalnya itu ada biji-bijian, dapat berupa beras merah, kemudian ada juga beras putih, lalu ada juga roti, kemudian ada umbi-umbian berupa kentang, kemudian ubi jalar, lalu ada jagung, kemudian jeruk, apel, tempe, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pembagian karbohidrat. Nah, karbohidrat ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada monosakarida, kemudian yang kedua ada oligosakarida, yang ketiga ada disakarida, dan yang keempat ada polisakarida. Langsung saja yang pertama mengenai monosakarida. Nah, monosakarida ini meliputi gula sederhana dan defiratnya, terdiri dari 1 atom C yang berikatan dengan atom H atau gugus hidroksil dan gugus keton atau aldehid. Nah, untuk gugusnya mungkin bisa dilihat untuk aldehid itu adalah COH, sedangkan pada keton adalah COR. Selanjutnya, monosakarida ini terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama ada aldosa, yaitu apabila unsur ujung dari rantai C itu adalah suatu aldehid. Dan yang kedua ada ketosa, yaitu apabila ujung rantai C-nya itu adalah suatu keton. Selanjutnya ada monosakarida. Nah, monosakarida ini terdiri atas 3-6 atom C, dan zat ini tidak dapat lagi dihidrolisis oleh larutan asam dan air menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Untuk macam-macamnya, itu bisa dilihat dengan ciri utamanya memiliki atom C berbeda-beda, seperti triosa itu C3, kemudian tetrosa ada C4, pentosa C5, heksosa C6, dan heptosa C7. Berikut adalah contoh-contohnya. Yang pertama dari triosa, yaitu C3H6O3. Pada aldosa itu seperti gliserosa, sedangkan pada ketosa itu adalah dihidrosaceton. Kemudian tetrosa, C6H8O4. Pada aldosa itu contohnya eritrosa, sedangkan pada ketosa itu adalah eritrulosa. Selanjutnya pada pentosa atau C5H10O5, contoh pada aldosanya adalah ribosa, sedangkan pada ketosanya adalah ribulosa. Dan yang terakhir ada heksosa, C6H12O6. Pada aldosa itu biasanya berupa glukosa, sedangkan pada ketosa itu berupa fruktosa. Nah, untuk monosakarida ini, contoh strukturnya itu mungkin bisa dilihat ada triosa, tetrosa, kemudian pentosa, dan juga heksosa. Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Rika. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh saudari Putri. Kepada Putri, saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada Esther Margareta atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, di sini yaitu yang selanjutnya ada monosakarida. Nah, monosakarida ini adalah atom C pada monosakarida ini biasanya berupa C chiral, sehingga monosakarida memiliki stereoisomer. Oleh sebab itu, monosakarida memiliki enantiomer dan epimer. Enantiomer ini adalah stereoisomer yang merupakan bayangan kaca dari suatu molekul. Berdasarkan sifat stereoisomer, molekul monosakarida dibagi menjadi dekstro dan juga levo. Dua jenis gula yang memiliki perbedaan pada satu atom karbon spesifik dinamakan dengan epimer. Nah, contoh epimer adalah D-glukosa dan D-manosa yang memiliki perbedaan pada atom karbon nomor 2. Nah, ini sebagaimana yang sudah tertera di dalam ada epimer. Nah, untuk monosakarida penting di sini ada D-glyceraldehid dan juga D-glukosa. Untuk rumus strukturnya itu sendiri dapat dilihat dari PPT yang sudah ditampilkan. Di sini juga ada D-fruktosa dan juga ada D-galaktosa. Untuk rumus strukturnya seperti yang telah tertera di dalam PPT, dan yang terakhir di sini ada D-ribosa. Nah, untuk disakarida, polisakarida, dan juga oligosakarida. Disakarida ini merupakan karbohidrat yang terbentuk dari dua molekul monosakarida yang berikatan melalui gugus OH dengan melepaskan molekul air. Disakarida dapat dihidrolisis oleh larutan asam dalam air sehingga terurai menjadi dua molekul monosakarida. Polisakarida merupakan senyawa yang terdiri dari gabungan molekul-molekul monosakarida yang banyak jumlahnya. Senyawa ini bisa dihidrolisis menjadi banyak molekul monosakarida. Nah, polisakarida ini merupakan jenis karbohidrat yang terdiri dari lebih 6 monosakarida dengan rantai lurus atau bercabang. Saya kembalikan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Bella. Kepada Bella, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Esther yang sudah memberi saya kesempatan untuk mempresentasikan selanjutnya. Di sini berbagai disakarida penting, ada 3 senyawa, yaitu B-maltosa, B-laktosa, dan sukrosa, yang struktur-strukturnya dapat teman-teman lihat di PPT. Next. Kemudian ada polisakarida penting, ada 2 senyawa, yaitu amilum dan glikogen. Nah, strukturnya dapat teman-teman lihat di PPT. Next. Next slide. Excuse me. Nah, kemudian kita masuk ke struktur karbohidrat. Sebelumnya, karbohidrat itu merupakan senyawa yang terbentuk dari molekul karbon, hidrogen, dan oksigen. Rumus umumnya dikenal dengan CX H2O dalam kurung N. Nah, secara struktur, karbohidrat memiliki 4 gugus, yaitu gugus hidrogen, gugus hidroksil, gugus keton, dan gugus aldehida. Struktur molekul karbohidrat dapat kita lihat strukturnya di PPT. Next. Kemudian penggambaran struktur karbohidrat yang biasa digunakan adalah Fischer dan Haworth. Yang pertama kita akan membahas tentang notasi D dan L.
Nah, umumnya digunakan pada penamaan karbohidrat dan asam amino. D menandakan atom C nomor 2 dari gugus paling bawah terletak di sebelah kanan pada proyeksi Fischer. Kemudian L menandakan atom C nomor 2 dari gugus paling bawah terletak di sebelah kiri pada proyeksi Fischer. Kemudian notasi D dan L ini bukan digunakan untuk menunjuk arah pemutar bidang polarisasi cahaya. Kemudian umumnya notasi D dan L ini umumnya karbohidrat ditemukan dalam bentuk D. Next. Nah, kita akan masuk ke subbab anomer dan efek anomer. Anomer ini merupakan epimer dari monosakarida yang berbeda pada atom C nomor 1. Alfa anomer lebih besar dari posisi OH berada di bawah. Kemudian beta anomer lebih besar posisi OH berada di atas. Next. Nah, kemudian kita akan membahas tentang struktur Fischer. Nah, struktur ini merupakan struktur yang paling mudah dipahami karena terbuat dalam 2 dimensi saja. Ilustrasi atau proyeksi Fischer memiliki 2 jenis, yakni rantai terbuka dan rantai tertutup atau cincin. Sebagai contoh, kedua jenis struktur Fischer dari glukosa akan digambarkan pada gambar berikut. Teman-teman dapat melihatnya di PPT. Kemudian untuk reaksi monosakarida, yang pertama dia mengalami reaksi reduksi. Reaksinya dapat teman-teman lihat di PPT. Kemudian dia juga mengalami reaksi oksidasi. Reaksinya dapat teman-teman lihat di PPT. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bella. Baik, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Julistiawanda. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya yaitu reaksi pengenalan karbohidrat. Reaksi epimerisasi adalah reaksi karbohidrat menjadi epimernya akibat ditambahkan dengan basa larut atau basa organik. Epimer adalah stereoisomer yang berbeda dalam letak gugus hidroksil hanya pada satu karbon asimetriknya. Untuk strukturnya dapat dilihat pada PPT. Selanjutnya, reaksi pengenalan karbohidrat yaitu ada reaksi oksidasi reduksi. Untuk strukturnya dapat teman-teman lihat pada PPT. Kemudian reaksi pengenalan karbohidrat yang selanjutnya ada reaksi pembentukan ester dan eter. Untuk strukturnya dapat teman-teman lihat pada PPT. Reaksi yang selanjutnya itu ada reaksi pemanjangan dan reaksi pemendekan rantai, dan untuk reaksinya dapat teman-teman lihat pada PPT. Kemudian reaksi pengenalan karbohidrat selanjutnya pada monosakarida, disakarida, dan polisakarida ada uji Molis. Prinsip dari uji Molis yaitu bahan yang mengandung karbohidrat bila direaksikan dengan H2SO4 akan terhidrolisis membentuk furfural. Furfural kemudian akan membentuk persenyawaan naftol yang ditandai dengan terbentuknya cincin berwarna ungu. Warna ungu yang terbentuk berupa cincin furfural pada batas antara larutan uji dengan asam sulfat. Hal ini menunjukkan bahwa larutan uji tersebut mengandung karbohidrat. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Julistiawanda. Selanjutnya akan saya jelaskan di mana kita dapat lihat dalam PPT yaitu reaksi uji Molis seperti yang ada di dalam PPT. Selanjutnya, kemudian kita memasuki reaksi pengenalan karbohidrat. Yang selanjutnya itu adalah uji Fehling. Uji Fehling bertujuan untuk memperlihatkan ada atau tidaknya gula pereduksi. Reaksi ini dapat direduksi oleh karbohidrat yang memiliki sifat mereduksi. Reaksi Fehling terdiri dari 2 larutan, yaitu Fehling A dan Fehling B. Larutan Fehling A adalah CuSO4 dalam air, sedangkan Fehling B merupakan larutan jenuh dari kalium tartat, encer, dan basa kuat. Dalam reaksi ini, ion Cu2+ direduksi menjadi ion Cu+ yang dalam suasana basah akan diendapkan menjadi CuO2. Selanjutnya, nah, dapat kita lihat berikut ini reaksi uji Fehling. Selanjutnya,
Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Meida. Kepada Meida, saya persilahkan. Baik, saya ulangi. Apakah Meida terkendala jaringan? Mungkin akan dilanjutkan oleh Saudari Nila. Kepada Nila, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu reaksi pengenalan karbohidrat, yaitu selanjutnya uji Barfoot. Uji Barfoot ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya monosakarida. Reaksi Barfoot bersifat asam lemah dan hanya direduksi oleh monosakarida. Percobaan Barfoot menghasilkan endapan berwarna lebih pekat. Selanjutnya, ini adalah reaksi percobaan pada uji Barfoot. Selanjutnya yaitu uji iodium. Uji iodium ini digunakan untuk mengidentifikasi amilum dan pati yang terkandung dalam larutan tersebut. Reaksinya ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi biru. Warna biru yang dihasilkan berupa hasil dari ikatan kompleks antara amilum dan iodid. Selanjutnya, nah ini adalah reaksi dari uji iodium. Reaksi pengenalan karbohidrat selanjutnya yaitu ada uji benefit, uji Benedict. Uji Benedict ini digunakan untuk mengidentifikasi karbohidrat melalui reaksi gula pereduksi, di mana larutan alkali dari tembaga direduksi oleh gula yang mengandung gugus aldehida atau keton, bebas dengan membentuk kuprooksida berwarna. Uji Benedict ini dilakukan pada suasana basah, di mana pada suasana basah reduksi ion Cu2+ dari CuSO4 oleh gula reduksi berlangsung cepat dan membentuk Cu2O yang berupa endapan berwarna merah bata. Selanjutnya, nah ini adalah struktur Fischer dari uji Benedict. Selanjutnya, itu ini reaksi pengenalan karbohidrat yaitu uji Bial. Uji Bial ini merupakan uji untuk mengetahui adanya gula pantose seperti ribose ketika ditambahkan resorcinol atau dan FeCl3 di dalam HCl pekat. HCl yang terdapat pada reagen akan menghidrasi gula menjadi purpural. Jika dalam sampel terdapat gula pantose, larutan akan berwarna hijau. Selanjutnya, uji Loew-Scroll. Monosakarida akan mereduksi CuO dalam larutan Loew menjadi Cu2O. Kelebihan CuO akan direduksi prinsip metode analisa yang digunakan adalah iodometri karena kita akan menganalisa I2 yang bebas untuk dijadikan dasar penetapan kadar. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nila. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ella. Kepada Ella Wilandari, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Untuk slide selanjutnya yaitu ada kegunaan karbohidrat, di mana kegunaan karbohidrat ini terbagi menjadi 3 di sini. Yang pertama itu ada sumber energi tubuh, yang kedua ada melancarkan sistem pencernaan, dan ketiga ada kegiatan protein. Slide selanjutnya itu menjelaskan isolasi dan identifikasi karbohidrat yang tidak diketahui. Di sini ada 3 uji yang digunakan yaitu uji iodium, uji molisis, dan uji Benedict dan Fehling.
di mana uji ini akan akan menghasilkan tingkatan reaksi. Yang pertama, uji Benedict ini akan menghasilkan tingkatan uji azozon. Kemudian uji azozon ini akan dihidrolisis dengan enzim, kemudian dilanjutkan dengan hidrolisis dengan asam dan pembentukan kristal. Isolasi dan identifikasi karbohidrat yang tidak diketahui. Nah, uji iodium. Pada uji ini digunakan reagen iodium larutan I2 dalam Kl. Penambahan iodium pada suatu polisakarida akan menyebabkan terbentuknya kompleks adsorpsi berwarna spesifik amilum atau fatih dengan iodium menghasilkan warna biru. Warna biru yang dihasilkan diperkirakan adalah hasil dari ikatan kompleks antara amilum dengan iodium. Uji molis ini, tes molis didasarkan pada reaksi antara alfa-naktol dengan fultural atau hidroksi metal fultural. Jika dalam suatu cuplikan terdapat karbohidrat, maka akan terbentuk cincin berwarna merah pada permukaan lapisan. Warna merah akan segera berubah dan larutan menjadi warna tua dan akan terbentuk endapan berwarna. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ella. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Meida. Kepada Meida, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan lanjutkan untuk isolasi dan identifikasi karbohidrat yang tidak diketahui. Yang selanjutnya itu ada uji Benedict dan Fehling. Amilum atau pati itu memiliki gugus gula pereduksi. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengujian Benedict yang akan memberikan warna kehijauan jika hasil reaksi tersebut positif. Nah, larutan amilum yang dipanaskan setelah diteteskan pada reagen Benedict akan memberi warna kehijauan. Dengan demikian, amilum mengandung gula pereduksi. Reaksi Fehling digunakan dengan mencampurkan Fehling A dan B dengan volume yang sama. Jika terdapat gula pereduksi pada cuplikan, maka warna biru dari pereduksi Fehling akan hilang dan endapan merah atau kuning dari CU2O akan terbentuk. Selanjutnya ada hidrolisis dengan asam dan hidrolisis dengan enzim. Pati dalam suasana asam bila dipanaskan akan terhidrolisis menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Hasil hidrolisis dapat dengan iodium dan menghasilkan warna biru sampai tidak berwarna. Hidrolisis dengan enzim dapat menghasilkan beberapa produk hidrolisat pati dengan sifat-sifat tertentu yang didasarkan pada nilai DE atau ekuivalen dextrosa. Slide selanjutnya. Ada uji osazon. Nah, fenilhidrazin akan mengubah karbohidrat menjadi osazon yang dengan mudah diisolasi dan dimurnikan melalui kristalisasi. Pembuatan osazon merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi karbohidrat baik monosakarida, oligosakarida maupun polisakarida karena osazon berupa kristal padat yang memiliki karakteristik. Selanjutnya ada pembentukan kristal. Nah, untuk mengidentifikasi karbohidrat, baik monosakarida, oligosakarida, maupun polisakarida, dapat dibedakan melalui bentuk kristalnya yang diamati di bawah mikroskop. Untuk ujinya ada uji maltosa, galaktosa, glukosa. Untuk bentuk kristalnya dapat kita lihat, teman-teman, seperti pada tabel yang terlihat. Selanjutnya ada implementasi. Nah, untuk implementasinya, studi pembuatan es krim nabati dengan variasi sumber karbohidrat dan konsentrasi lectin dengan emulsifier. Slide selanjutnya. Untuk adapun tujuan dari penelitian itu yaitu untuk mendapatkan formulasi es krim dari berbagai sumber karbohidrat lokal, meneliti daya terima konsumen terhadap es krim nabati dan meningkatkan nilai tambah sumber karbohidrat lokal. Es krim nabati itu disebut juga es krim imitasi atau es krim melorin. Es krim nabati adalah es krim yang sebagian atau seluruh lemaknya itu diganti dengan bahan-bahan nabati. Karbohidrat yang dipakai berupa tepung ubi jalar, pati ubi singkong, dan tepung jagung dengan ditambah bahan pengemulsi. Dengan cara jumlah karbohidrat itu dipanaskan dengan santan sebanyak 500 gram. Setelah karbohidrat menjadi gel, lalu didinginkan. Kemudian bahan lainnya santan 500 gram, lectin sesuai perlakuan
BHT 0,2 gram, gula 160 gram, tepung santan 100 gram, dan perisa vanili 1 sendok makan dimasukkan dan dicampur. Kemudian disterilisasi selama 10-20 menit dan didinginkan. Selanjutnya, gel dan bahan yang sudah disterilisasi di blender selama 10 menit, lalu adonan tersebut disaring dan dimasukkan dalam es krim maker selama 1 jam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Meida. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Di sini saya sebagai moderator membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Kepada teman-teman, saya persilakan untuk bertanya. Izin bertanya, moderator. Baik, dipersilakan kepada Ferry. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Baik, pertanyaannya, bisa kelompok penyaji jelaskan berapa persentase karbohidrat yang harus dikonsumsi sebagai penunjang gaya hidup yang aktif? Lemak lebih baik daripada karbohidrat untuk berolahraga. Mungkin itu saja moderator, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ferry. Untuk 2 pertanyaan lagi kepada teman-teman, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Dipersilakan kepada Mei. Baik, perkenalkan nama saya Mary Andriani dengan NIM A1712049. Izin bertanya, energi di dalam tubuh itu terbentuk karena adanya karbohidrat yang kita makan. Nah, bagaimana mekanisme reaksi karbohidrat tersebut sehingga dapat membentuk energi di dalam tubuh kita? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Mary. Untuk 1 pertanyaan lagi kepada teman-teman, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, dipersilakan Sonia. Baik, saya Sonia Ariasti Putri dengan NIM 027. Izin bertanya pada kelompok penyaji. Pertanyaannya, bagaimana tubuh menyesuaikan diri bila terjadi kekurangan karbohidrat? Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sonia. Baiklah, untuk pertanyaan pertama tadi kepada yang ditanyakan oleh Ferry, gimana pertanyaannya? Bisakah kelompok penyaji jelaskan berapa persentase karbohidrat yang harus dikonsumsi sebagai penunjang gaya hidup yang aktif, dan apakah lemak lebih baik daripada karbohidrat untuk berolahraga? Baik, untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudari Rika. Pada Rika, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya untuk dapat menjawab pertanyaan dari Ferry. Yang mana pertanyaannya, bisakah kelompok penyaji jelaskan berapa presentasi karbohidrat yang harus dikonsumsi sebagai penunjang gaya hidup yang aktif, dan apakah lemak lebih baik daripada karbohidrat untuk berolahraga? Nah, yang pertama mengenai presentasi karbohidrat yang harus dikonsumsi. Nah, dari literatur yang didapatkan, untuk mengkonsumsi karbohidrat itu sekitar 45-60% dari total kalori yang didapatkan tiap hari, atau berkisar antara 300-400 gram per hari. Nah, itu merupakan kadar karbohidrat yang harus kita konsumsi dalam sehari-hari. Jadi tidak boleh terlalu kelebihan ataupun kekurangan, karena pastinya ada dampak entah berupa penyakit atau hal lain. Nah, kemudian untuk apakah lemak lebih baik daripada karbohidrat untuk berolahraga, itu bergantung pada intensitas yang kita lakukan. Kalau misalkan intensitasnya rendah, maka lemaknya itu akan lebih bagus atau lebih
lebih baik daripada karbohidrat. Nah, sedangkan intensitasnya, kalau misalkan intensitas olahraganya itu berat, maka yang akan lebih baik itu adalah karbohidrat. Jadi di dalam tubuh, lemak dalam bentuk trigliserida itu akan tersimpan dalam jumlah yang terbatas pada jaringan otot dan akan tersimpan dalam jumlah yang cukup besar pada jaringan adipos. Ketika sedang berolahraga, trigliserida yang tersimpan ini akan dapat hidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak basis free fatty acid atau FFA untuk kemudian menghasilkan energi. Nah, pada olahraga dengan intensitas rendah seperti jalan kaki atau lari-lari kecil, ketika kebutuhan energi rendah dan kecepatan ketersediaan energi itu bukanlah merupakan hal yang penting. Simpanan lemak akan memberikan kontribusi yang besar sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Nah, kontribusi simpanan lemak ini sebagai sumber energi tubuh baru akan berkurang apabila terjadi peningkatan intensitas dalam berolahraga. Artinya ketika olahraganya udah semakin berat, maka di situ yang akan berlaku adalah energi dari karbohidrat. Jadi pada saat terjadinya peningkatan intensitas olahraga yang juga akan meningkatkan kebutuhan energi, pembakaran lemak akan memberikan kontribusi yang lebih kecil dibandingkan dengan pembakaran karbohidrat untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam tubuh. Walaupun pembakaran lemak ini memberikan kontribusi yang lebih kecil jika dibandingkan dengan pembakaran karbohidrat, namun saat intensitas olahraga yang meningkat, kualitas lemak yang akan terbakar tetap akan lebih besar jika dibandingkan saat berolahraga dengan intensitas rendah. Nah, untuk proses pembakaran 1 gram karbohidrat itu akan menghasilkan energi sebesar 4 kilokalori, walaupun nilai ini relatif kecil jika dibandingkan dengan energi hasil pembakaran lemak, namun proses metabolisme energi karbohidrat akan mampu untuk menghasilkan ATP atau molekul dasar pembentukan energi dengan kuantitas yang lebih besar, serta dengan laju yang lebih cepat jika dibandingkan dengan pembakaran lemak. Jadi di sini kesimpulannya, untuk lebih baiknya yang mana itu adalah bergantung pada intensitasnya. Apabila kecil maka dia yang berlaku adalah lemak, sedangkan apabila intensitasnya berat atau besar maka yang lebih baik itu adalah karbohidrat. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rika. Untuk mengingat waktu, kepada Saudara Ferry, apakah jawabannya dapat diterima? Baik, terima kasih kepada Rika yang telah menjawab jawaban secara rinci. Saya cukup paham, sekian dan terima kasih. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yang dimana dipertanyakan oleh Saudari Sonia. Pertanyaannya, bagaimana tubuh menyesuaikan diri bila terjadi kekurangan karbohidrat? Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudara Mida. Kepada Mida, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sonia. Yang pertanyaannya itu, bagaimana tubuh menyesuaikan diri bila terjadi kekurangan karbohidrat. Nah, seperti yang kita ketahui kan, kalau karbohidrat itu merupakan makromolekul yang paling mudah dirompak oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Nah, namun apabila tubuh itu kekurangan karbohidrat, maka tubuh akan memanfaatkan lemak dan juga protein untuk memperoleh energi. Nah, lemak itu dibongkar menjadi gliserol, kemudian gliserol akan diubah ke bentuk dihidroaseton fosfat. Selanjutnya, dihidroaseton itu menjadi fosfodiesel yang merupakan zat antara pada peristiwa glikolisis dan daur Krebs. Sedangkan jika karbohidrat maupun lemak itu tidak ada lagi, maka protein dibongkar menjadi asam amino dengan proses hidrolisis. Kemudian asam amino itu dioksidasi sehingga dibebaskan energinya. Mungkin hanya itu moderator jawaban dari saya. Terima kasih. Izin menambahkan moderator. Oh, baik, dipersilakan kepada Bella. Baik, saya setuju terhadap pendapat dari Meida. Di sini saya ingin menambahkan juga ketika tubuh kekurangan karbohidrat, maka tubuh akan kehilangan energi dan menjadi lemas. Nah, karena tidak adanya karbohidrat sebagai energi tubuh, maka tubuh menyesuaikan diri dengan mengganti si karbohidrat ini dengan lemak dan zat gizi protein yang menggantikan fungsi dari karbohidrat tersebut.
Maka dari lemak itulah yang disebut sebagai cadangan energi tubuh. Nah, kondisi ini disebut sebagai ketosis. Nah, bila dibiarkan, kondisi ketosis akan menghasilkan penumpukan senyawa keton yang merupakan produk sisa dari metabolisme lemak. Kadar keton yang berlebihan memicu dehidrasi dan mengganggu keseimbangan senyawa kimia dalam darah. Akibatnya, kadar glukosa dan keton dalam aliran darah pun meningkat, atau biasa disebut dengan ketoasidosis. Ketoasidosis ini mengubah sifat darah menjadi asam yang dapat membahayakan kesehatan. Baik, mungkin sekian tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas tambahannya. Mungkin sangat cukup jelas dan saya kembalikan kepada Sonia. Apakah jawabannya dapat diterima? Baik, terima kasih kepada Saudari Meida dan Sinta Bella yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Saya cukup jelas. Terima kasih. Baiklah, kita ke pertanyaan terakhir di mana ditanyakan oleh Saudari Mary. Pertanyaannya, energi dalam tubuh terbentuk karena adanya karbohidrat yang kita makan. Nah, bagaimana mekanisme reaksi karbohidrat tersebut sehingga dapat membentuk energi? Baiklah, ini akan dijawab oleh Saudari Putri. Kepada Putri, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mary, yang mana adapun proses pencernaan dari karbohidrat yaitu diawali di mulut, di mana di sini gigi akan melumatkan makanan dengan bantuan lidah serta air liur. Enzim petalain pada liur ini akan memecah karbohidrat menjadi glukosa atau gula dengan rumus C6H12O6 yang lebih kecil dan juga sederhana. Nah, perubahan karbohidrat menjadi glukosa akan berlanjut di dalam lambung dan juga usus. Dengan cara ini karbohidrat akan menjadi molekul glukosa sederhana begitu sampai usus halus. Selanjutnya setelah itu hormon insulin akan membukakan pintu sel tubuh agar glukosa dari dalam darah bisa memasukinya. Di dalam sel glukosa ini akan melewati serangkaian proses kimiawi beserta oksigen untuk menghasilkan adenosin trifosfat atau ATP. Nah, ATP inilah yang merupakan produk inti dari pembentukan energi karbohidrat tersebut. Mungkin sekian, moderator. Baik, terima kasih kepada Mary. Kepada Mary, apakah